tidur di malam, tak ada tahajud. Jifatin bil lail wa khimarin bin nahar. Jadi keledai, jadi bangkek di malam harinya, jadi keledai di siang harinya. Dan itu Allah benci betul. Innallaha yubghidu. Allah itu benci terhadap 4 sifat. Salah satunya adalah orang yang menjadi bangkai di malam harinya, menjadi keledai di siang harinya. Malam tidur aja Pak, tuh sampai pagi, tidak ada bangun tahajud itu. Terus siang harinya sibuk dengan urusan dunia. Itu namanya malam harinya jadi keledai, jadi bangkai, siang harinya jadi keledai. Baik, saya teruskan. Lalu kemudian kalau kita dikasih harta, ya gunain hartanya di jalan Allah dalam rangka meraih ridhonya. Itu namanya bersyukur. Baik, kembali ke yang tadi, bahwa orang ketika diberi nikmat oleh Allah berpaling dan menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru, dan apabila dia ditimpa sesuatu yang enggak enak, asyar, kejelekan, ya usah, putus asa. Nah, ini yang paling jelek, Pak. Dikasih ujian enak jauh dari Allah, dikasih ujian tidak enak juga lari dari Allah. Dikasih ujian enak jauh dari Allah, dikasih ujian tidak enak lari dari Allah. Kalau kata orang kampung, saya karepe opo, apa maunya? Dikasih enak jauh, dikasih susah jauh. Yang lebih repot itu orang tuh aneh, Pak. Udah dikasih ujian oleh Allah, lalu cara menyelesaikannya dengan kemaksiatan. Saya ulangi ya, dikasih ujian hidup oleh Allah, menyelesaikannya dengan cara kemaksiatan. Itulah orang paling bodoh. Contohnya, di rumah tangganya ada persoalan, ujian kan itu kan? Lalu dia menyelesaikannya dengan kemaksiatan, lari dia, dugem, minum-minum, narkoba. Itu orang paling bodoh, Pak. Menyelesaikan persoalan dengan kemaksiatan. Itulah orang paling bodoh. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada di masjid. Nah, ini loh, Pak, renungkan baik-baik. Baik, sekarang yang kedua. Kalau yang pertama, yang paling jelek, orang diuji enak dan tidak enak, dikasih enak lari dari Allah, dikasih nggak enak juga lari dari Allah. Sekarang lebih baik daripada itu. Yang kedua, buka Quran surat 41 ayat 51. Surat 41 ayat 51. Sudah ketemu? Pembukaan ayatnya sama, closing ayatnya yang berbeda. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Betul atau tidak? Dan ketika kami anugerahkan kenikmatan, yang tadi sehat, uang banyak, jabatan, senang, a'rada berpaling, wa na'a bijanibi menjauh dengan sombongnya. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Dan apabila kami timpakan asyar, sesuatu yang tidak dia inginkan, ya, kejelekan, maka yang terjadi apa? Dia banyak berdoa. Artinya dikasih enak lari dari Allah, kalau dikasih susah baru cari Allah. Saya ulangi ya, dikasih enak lari dari Allah, dikasih susah baru cari Allah. Siapa itu? Kebanyakan kita begitu. Coba saya tanya, jujur jawab, mana lebih khusyuk sholatnya, lagi senang atau lagi susah? Kalau gitu minta susah terus aja, Bang. Lagi susah. Jadi kita ini baru butuh Allah ketika kita dalam ujian yang tidak enak. Ketika Allah berikan kenikmatan, kita lupa sama Allah. Nah, ini lebih baik sedikit lah dari yang tadi ya. Kalau yang tadi senang susah lari dari Allah. Kalau yang ketiga senang jauh dari Allah, susah baru dekat sama Allah. Halo? Jelas apa enggak? Yang lebih repot lagi itu orang tua kalau ditanya, kamu hidupnya enak ya, Masya Allah, begini. Usaha, akhi.
Giliran, oh kamu kok begini, qadarullah. Ayo, betul enggak? Angkuh gitu. Padahal Allah bilang apa? Nanti kita jelaskan di ujungnya, belum dulu. Sekarang yang paling ideal itu gimana tahu Ustaz? Yang kemudian menjadi penggugur dosa cobaan itu. Yang paling ideal itu gimana? Kalau antum punya kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya nomor 27 dari Abi Yahya Suhaib ibni Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kata Rasulullah, sungguh mengagumkan urusan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman seluruh urusannya dianggap baik. Seluruhnya dianggap baik. Yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik. Kalau dia diberi cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Artinya dalam senang dia dekat dengan Allah, dalam susah pun dia dekat dengan Allah. Dalam senang dia mendekat kepada Allah, dalam susah pun dia mencari Allah. Itulah yang paling baik. Nah, sekarang kita tinggal koreksi diri kita. Kita ada di sebelah mana? Apakah surat 1783 atau surat 4151 atau hadis Riyadhus Shalihin tadi yang saya baca nomor 27? Kira-kira di belah mana, Pak? Kalau lagi ngaji begini Ustadz, insya Allah hadis tadi. Kalau lagi ngaji, makanya sering-sering ngaji kalau begitu, agar hati kita terus dicas. Karena dengan ngaji itu Pak, iman kita tuh naik terus. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, terutama dalam kajian ini, maka iman bertambah. Makanya rajin hadir ke kajian. Baik, sudah jelas sampai sini? Sudah jelas atau tidak? Jelas. Baik, sekarang yuk spesifik. Kapan ujian itu menjadi penggugur dosa? Sekarang spesifik begini, gimana caranya itu ngadepin ujian yang tidak enak agar ujian itu menjadi penggugur dosa? Paham sampai sini? Baik, yuk pelan-pelan. Ujian tidak enak, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya. Ujian tidak enak itu Pak, dalam hidup manusia akan selalu ada. Selalu ada, tidak mungkin tidak ada. Coba nih, di sini yang kumpul, siapa yang paling bahagia hidupnya? Bapak. Kenapa paling bahagia menurut saya? Dari bajunya. Berwarna, ya kan? Saya tanya Bapak, menurut saya Bapak paling bahagia hidupnya. Apakah Bapak pernah diuji oleh Allah dalam hidup? Pernah. Padahal orang paling bahagia menurut Ustaz, tapi pasti diuji oleh Allah. Karena intinya tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Semua manusia diuji oleh Allah. Coba renungkan Quran surat Al-Muluk ayat 2. Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2-nya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba pelan-pelan. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan mati. Betul? Wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi selama kita hidup, gak mungkin tidak diuji. Dalam hidup ini pasti ada ujian. Ana tanya tadi, nih bapak-bapak tadi berangkat dari rumah menuju masjid ini mau kajian loh. Ini perbuatan baik. Ada nggak ujiannya ketika mau berangkat? Ada nggak? Ada tuh, males lah. Ketika di jalan, ada nggak ujiannya itu? Lagi enak-enakan naik mobil, naik motor, syung di depannya gitu kan?
ada ujian. Nyampe ke sini ada juga ujian. Udah mau parkir, diserobotin duluan orang. Ada ujian. Jadi yang namanya ujian dalam hidup tuh nggak mungkin nggak ada, Pak. Nggak mungkin. Sekarang motornya, mobilnya udah parkir, masuk ke masjid, duduk di masjid masih diuji. Apa ujiannya? Ngantuk. Ayo, betul atau tidak? Jadi yang namanya ujian itu nggak pernah habis ya, kawan. Selama manusia hidup. Tayyib. Itu dalil Quran kan? Saya sampaikan satu hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, ada di hadis Riyadhus Shalihin nomor 577. Nomor 577. Sanadnya dari perawinya Imam Bukhari. Khatta Nabi khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat kharijan min wa khatta khutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqal hadha al-insan wa hadha ajaluhu mahitan bi aw qad ahata bi wa huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-hutat as-sighar al-a'radu fa in akhtahu hadha nahasha wa hadha wa in akhtahu hadha nahasha wa hadha. Rawahu Bukhari. Ujungnya saja. Perhatikan. Nabi, Pak, membuat garis 3 begini kecil-kecil, Pak. Sebenarnya garis-garis itu jamak ya. Ya, diumpamakan garisnya 3 begini. Lalu dibilang oleh Rasulullah, ini adalah rintangan hidup. Kenapa 3? Wa in akhtau hadza nahashau hadza. Kalau engkau lepas dari rintangan ini, Pak, mesti kamu akan jumpa dengan rintangan ini. Wa in akhtau hadza nahashau hadza. Lepas dari rintangan yang ini sudah nunggu. Jadi begitulah hidup, tidak akan pernah lepas dari rintangan atau cobaan. Jadi kita sebenarnya nggak bisa lari dari cobaan, Pak. Yang paling benar adalah yuk persiapkan diri kita bagaimana caranya ngadepin ujian, sehingga nanti ujian itu menjadi penggugur dosa gitu loh, Pak. 1, pelan-pelan. Pahami, yang pertama, ujian yang Allah berikan kepada kita ini agar kita nyaman, Pak. Yang pertama, pahamilah bahwa ujian itu adalah takdir Allah. Itu dulu. Apa? Takdir Allah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballah maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguh Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jelas ya dalil ini? Jelas atau enggak? Kalau gitu kita nggak usah ngapa-ngapain, Ustaz. Diam aja, Pak Ustaz. Kan semua sudah ditentuin. Kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah, tapi kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tanya, Bapak Ibu, apakah tahu takaran takdir yang Allah berikan kepada Ibu dalam soal rizki? Tahu atau tidak? Karena itu kita usaha. Karena Allah suruh kita usaha. Emang sudah ditakdirkan oleh Allah takarannya, tapi kita nggak tahu berapa takarannya. Yang penting kita usaha. Apakah takdir kematian Bapak Ibu sudah ditentukan oleh Allah? Apakah Bapak Ibu tahu kapan takdir kematiannya datang? Karena itu kita berusaha sehat, gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Tayyib. Jadi saya ulangi bahwa cobaan ujian itu merupakan takdir. Dalil Qurannya, Ustaz, buka Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Surat Al-Hadid 57 ayat yang ke-22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa diri kalian kecuali sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkan. Takdir Allah atau bukan? Sungguh yang demikian itu mudah.
bagi Allah. Kenapa Allah kasih tahu? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kau raih. Karena gini Pak, Allah menakdirkan kepada kita belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Betul atau tidak? Tapi yang pasti bahwa takdir yang Allah kasih kepada kita itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi, tidak seluruh takdir yang Allah tentukan buat kita sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Allah menakdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita. Karena apa? Yang paling tahu terbaik buat kita bukan kita, tapi Allah. Nggak ada jalan lain, serahin aja sama Allah. Tugas kita usaha maksimal, doa optimal. Udah kelar. Selebihnya biar urusan Allah. Pasrahin. Nah, sudah ya. Jadi Bapak Ibu, cobaan itu yang pertama merupakan apa? Nah, ketika kita paham dengan ini, baru menjadi penggugur dosa tuh ujian. Kalau tidak, nggak jadi penggugur dosa. Kan orang diuji oleh Allah tuh responnya ada berapa? Diuji yang tidak enak, respon manusia itu ada berapa? 3. Kalau saya bilang 4 Pak. 1, marah. Betul nggak? Kalau diuji suka marah nggak? 2, sabar. 3, ridho. 4, bersyukur. Tinggi bener ini bersyukur nih. Gimana caranya itu? Nah, udahlah jauh lah kita lah ya. Saya masih sebut dulu pelan-pelan Pak. Pelan-pelan nih. Coba nih. Orang diuji oleh Allah marah. Contoh. Dulu di zaman jahiliyah Pak, zaman jahiliyah, kalau ada orang saudaranya meninggal, apa yang dia lakukan? Dia meratap Pak, dia ambil pasir, dia siram tuh dirinya. Terus saking marah bajunya dirobek-robek. Itu namanya meratap. Kalau sekarang sih Bapak enggak, saya kasih contoh yang kecil. Nih, yang kecil aja. Bapak ban mobilnya kempes. Kempes di jalan. Apa yang Bapak bilang? Yang Bapak kerjain? Ditendang tuh bang mobil. Emang kalau ditendang terus jadi kembung gitu, terus gitu, enggak kan? Kenapa? Marah. Itu respon yang paling buruk tuh. Diuji oleh Allah, marah. Apakah ujian yang seperti ini menjadi penggugur dosa? Ya enggak. Ujian itu menjadi penggugur dosa kalau kita benar cara menghadapinya. Kalau tidak benar, ya nggak bisa. Wong marah kok. 1. Yang kedua, sabar. Nanti pada bab selanjutnya baru saya jelasin. Yang ketiga, ridho. Wah itu keren banget itu. Yang keempat, bersyukur. Nyampe nggak tuh Pak? Nyampe nggak tuh Pak? Nyampe lah ya. Kalau langsung ditunjukin oleh Allah kebaikannya. Contoh. Tak kasih contoh. Ini anak muda contohnya. Kalau yang sepuh enggak mungkin lah. Anak muda. Antum ya. Antum masih muda kan? Iya. Ana tanya sama antum. Jawabnya jujur. Kalau nggak jujur masuk neraka katanya. Kacau Ustaz. Ana tanya. Antum dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya nonton bola ke Saudi, ke Jeddah. Indonesia lawan Saudi. Kan bisa umroh kan? Iya. Pesawatnya berangkat jam 4 subuh. Maka antum jam 1 harus di bandara kan? Antum ketiduran. Misalnya, bangunnya jam 3. Saya tanya, antum marah nggak? Marah sama diri sendiri ya? Ini contoh, udah jangan itu deh, contohnya nggak enak. Ternyata antum jam 11 siang tahu, oh itu pesawat yang mestinya saya tumpangin, jatuh dia. Antum bilang apa? Nah, bersyukur atau tidak? Nah, kalau langsung ditunjukkan, tapi tidak dengan para nabi. Para nabi karena yakin kepada Allah bahwa itu yang terbaik, makanya para nabi itu kalau diuji, ya bersyukur. Itu bedanya sama kita, Pak. Jelas ya? Taib. Sudah ya? Sekarang yang keberapa? Yang kedua. Ini tolong dulu, perhatiin dulu. Agar
cobaan yang kita terima itu bisa menjadi penggugur dosa. Seperti yang buku ini sampaikan. Karena kalau tidak nggak ada apa-apanya itu. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa cobaan tadi yang pertama adalah takdir dari Allah. Dan ternyata Pak, orang tuh kalau paham takdir, yang gak enak itu jadi enak loh. Saya ulang ya, orang nek paham takdir, yang gak enak itu jadi enak. Tapi orang gak paham takdir, semuanya jadi gak enak Pak. Nah, kasih contoh lagi. Nih, Bapak lagi lah contohnya, karena paling depan. Pak, Bapak naik mobil sama istri berdua Pak. Naik mobil. Terus sampai di persimpangan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kata istri Bapak, ke kanan aja. Saya kemarin lewat kiri macet loh ya. Kata Bapak, lewat kiri aja. Berdebat. Akhirnya ikutlah pilihan istri, lewat ke kanan. Qadarullah, macet total. Kira-kira Bapak bilangnya apa sama istri? Tuh kan, coba nggak lewat. Nah, kata coba itu seandainya saja coba. Begitu kan? Coba perhatikan, di mobil itu tambah lebih lama nggak rasanya? Tambah nggak enak nggak? Tambah nggak enak. Coba kalau Bapak paham takdir, ketika istri Bapak mengatakan, ya maaf ya, ternyata macetnya kayak gini, padahal kemarin nggak. Udah nggak apa-apa deh, ini sudah qadarullah. Mungkin Allah memberi takdir kepada kita untuk lebih lama bersama di mobil ini. Masya. Yang gak enak jadi enak atau tidak? Karena itu ada hadis mengatakan gimana? Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna lahu taftahu amal syaitan. Jika engkau diberi cobaan oleh Allah, jika engkau ditimpa cobaan, jangan pernah kau bilang coba enggak gini, coba gini, coba enggak gini, coba gini, mungkin ini tidak terjadi. La. Katakanlah qadar Allah, karena Allah berkehendak dengan apa yang Allah inginkan. Karena kata seandainya itu Pak bisa membuka peluang setan merusak diri kita, merusak iman kita. Maka jangan pernah hari itu Bapak macet karena Allah memang menakdirkan itu. Nah, enak nggak kalau paham takdir? Enak atau tidak? Enak Ustaz. Paham kan? Iya, enak ya kalau belum dilakuin. Kalau udah terjadi? Karena gini Pak, orang itu akan ketahuan tingkat kekuatan iman dia kalau ujiannya udah datang Pak. Kalau ujiannya belum datang, nggak tahu. Nggak tahu. Nih, saya tanya abang saya nih. Depan, paling depan, abang. Bang, nggak ada ibu ya? Udah pura-pura nggak tahu lah. Saya tanya, abang pasti bilang, saya tidak akan pernah mau menikah lagi. Udah cukup satu Ustaz. Alhamdulillah. Gitu ya? Karena belum diuji oleh Allah. Kalau sekarang tiba-tiba ada perempuan cantik lalu bilang, Pak nikahin saya nggak butuh uang bapak yang penting nikahin saya saja. Kira-kira gimana Pak? Ya sudah, nggak usah dijawab. Sama dengan itu. Loh, kan Quran yang bilang kan, orang itu bilang kuat kalau belum diuji. Ketika sudah diuji, buka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Udah ketemu belum? Apakah manusia ya cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman kepada Allah padahal belum diuji? Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul dan siapa yang imannya dusta. Orang itu Pak ketahuan kuat atau tidak kalau ujiannya sudah datang. Kalau ujiannya belum datang, semua orang bisa bilang kuat kok. Ya betul enggak? Semua bisa bilang kuat karena belum diuji. Kalau sudah diuji baru tuh. Paham sampai sini? Paham ya?
Antum mau korupsi nggak? Nggak mau Ustaz. Belum ada peluang. Kalau ada peluang? Nggak juga Ustaz. Nah itu imannya kuat berarti itu ya. Nah ini loh yang ana maksud ya akhwah. Taib, saya teruskan dulu. Yang kedua, agar cobaan itu bisa menjadi penggugur dosa, yang pertama pahami takdir Allah. Yang kedua, saya ingin sampaikan dulu, bersabarlah antum. Apa? Bersabar. Ya. Karena kalau tidak sabar nggak mungkin bisa ya. Ya. Orang tidak sabar diuji oleh Allah seperti tadi misalnya, anak kasih contoh ya. Orang diuji oleh Allah marah-marah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana ujian itu menjadi penggugur dosa kalau dia tidak sabar? Padahal Al-Qur'an mengatakan ya bahwa kita itu harus punya kesabaran untuk menghadapi cobaan. Kata sahabat Ali ibni Abi Thalib, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad, wala imana liman la sabrah lahu. Apa kata sahabat Ali? Sabar dan iman bagaikan kepala dan jasad manusia. Sabar dan iman bagaikan kepala dan jasad manusia. Oleh karenanya tidak disebut beriman dengan sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Jadi sabar dan iman itu seperti kepala dan tubuh kita. Jadi orang yang beriman tapi tidak memiliki kesabaran, maka dia tidak dianggap sempurna keimanannya. Jadi sabar itu keniscayaan ya akhwah. Bagaimana kita menghadapi cobaan tanpa kesabaran? Tidak bisa. Jelas? Nah, sebelum saya lebih jauh, saya mau tanya dulu. Bapak ngerti nggak definisi sabar? Duh, kan tiap hari kita bilang sabar, Pak. Yang sabar dong. Sabar dong. Ngerti nggak definisi sabar? Halo? Halo? Wah, ini saya tanya, Bapak kan sering bilang sabar, sabar. Ngerti nggak definisi sabar? Apa sabar itu, A? Ya udah perhatiin dulu ya. Sabar itu menahan diri dari reaksi yang menimbulkan murka Allah. Baik reaksi lisan maupun reaksi perbuatan. Saya ulangi. Sabar itu menahan diri ya dengan tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah. Baik reaksi lisan maupun reaksi perbuatan. Contoh. Tadi saya bilang, ada orang ban mobilnya kempes, apa yang dia lakuin? Dia tendang kan? Maka reaksinya reaksi yang menimbulkan murka Allah. Atau lisannya berkata apa? Coba gimana Pak? Ban mobilnya kempes, Bapak buru-buru, lisannya ngomong apa Pak? Gak ada yang berani di masjid ya. Tuh kan, bahasanya kan gak baik kan? Tuh. Itu namanya tidak sabar. Kenapa tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi secara lisan dan perbuatan yang reaksinya menimbulkan murka Allah? Nah, orang yang sabar itu Pak, dia nggak mau kejadian itu terjadi, tapi dia tidak bereaksi yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Kan orang sering mengatakan sabar itu menerima Pak Ustadz. Oh bukan, itu sudah lebih tinggi, itu namanya ridho. Sabar itu yang penting tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah, itu sudah sabar. Tuh. Tapi untuk tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah itu gampang apa susah? Halo, gampang apa susah? Punya tetangga nih, mohon maaf, Al-Baweli. Bawel Pak. Wah pokoknya macam-macam. Bapak tidak bereaksi yang menimbulkan murka Allah, itu namanya sabar kan? Kira-kira gampang apa susah? Ngadepin tetangga begitu gampang atau susah? Susah. Tapi karena susah Pak, pahalanya Masya Allah nggak pakai batas. Nah, pahala dari kesabaran itu Pak nggak pakai batas karena dia memang susah. Coba buka Al-Quran.
Surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Karena memang gak gampang, Pak. Sabar tuh gak gampang. Nih, kita gak sakit, ngomong sama orang yang sakit, sabar ya. Gampang atau tidak? Tapi bagi penderitanya berat. Tapi saat dia sabar, pahala yang Allah berikan tanpa batas. Kemudian selanjutnya, Ana mau sampaikan juga, perhatikan baik-baik, Pak, bahwa sabar itu adalah perkara yang diutamakan oleh Allah. Memberi maaf, kemudian bersabar terhadap apa yang dilakukan orang, itu adalah hal yang diutamakan oleh Allah. Tapi itu gak gampang. Lihat Quran surat 42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Betul atau tidak? Walaman sabara, dan bagi orang yang akan tetapi bagi orang yang sabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, sungguh yang demikian itu adalah perkara yang diutamakan. Kita bisa, Pak, membalasnya. Tapi kalau antum sabar, antum maafin, itu hal yang diutamakan. Kita punya teman, tetangga begini, tetangga begini, tetangga begini. Antum bisa membela diri, antum bisa melawan. Tapi jika antum sabar, antum maafkan, itu adalah perkara yang diutamakan. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Kalau gampang pahalanya kipas angin, Pak. Karena susah, surga. Gimana tidak ya akhwah? Nih, kata sahabat Atha, dituturkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada sahabat Atha, ala urika imra'atun min ahlil jannah. Mau enggak kamu kuberitahu wanita yang akan menjadi penghuni surga? Kata sahabat Atha, qultu bala, iya saya pengen tahu. Ibnu Abbas mengatakan, hiya imra'atun as-sauda, wanita ini adalah wanita yang berkulit hitam. Apa kaitannya? Kata sahabat Ibnu Abbas kepada sahabat Atha, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu waktu nih wanita datang kepada Nabi. Wanita tadi itu. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya ini wanita yang sedang mengidap penyakit. Penyakit saya ayan. Kalau penyakitku kambuh, maka pakaianku tersingkap. Fad'ullah ta'ala li. Dia bilang, ya Rasulullah, tolong doakan dong untukku agar aku diberi kesembuhan. Apa yang Rasulullah jawab buat wanita ini? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utullah ta'ala ayyu'afiyat. Wahai saudariku, jika engkau mau, saya bersabarlah engkau dengan sakitmu, maka bagimu surga. Tapi jika engkau mau, saya akan doakan kepada Allah, semoga Allah memberi kesembuhan. Faqalat, wanita itu berkata, asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah. Kalau sabar itu mengantarkan saya ke dalam surganya Allah. Coba akhi. Halo? Bisa enggak? Katanya pengen jadi penggugur dosa. Sabar. Taib. Selanjutnya, sabar itu mesti dilakukan di awal. Ya. Sabar itu mesti dilakukan di mana? Di awal. Karena kalau awalnya sudah tidak sabar, Pak, nanti ujung-ujungnya kesananya itu semua tidak bagus. Kalau di awalnya sudah sabar, kesininya itu semua asik, Pak. Ada, kasih contoh. Kata sahabat Anas bin Malik, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Satu ketika, Pak, Nabi jalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Wanita nangis di mana? Di tepi kubur, bukan di dalam kubur ya. Dalam kubur kabur kita nanti. Ya, di tepi kubur.
Rupanya anak lakinya baru meninggal, Pak. Sedih kali dia. Didekati oleh Nabi, Nabi mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bu, bertakwalah kepada Allah, Bu, dan sabar. Lalu wanita itu mengatakan apa? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Ilaika anni. Bahasa Indonesianya itu kasar tuh, Pak. Pergilah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu tuh bicara begitu karena kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang terjadi pada diriku. Walam ta'rifhu, tapi wanita itu enggak tahu kalau itu Nabi. Enggak tahu dia. Udah, Nabi marah enggak kira-kira, Pak? Enggak, Nabi enggak marah, Pak. Nabi pulang. Coba kalau Ustadz digituin, sabarlah Pak. Ustadz ngomong gitu, Ustadz nggak ngerasain. Ustadznya marah nggak tuh? Beda sama Nabi ya. Pergi Pak, Nabi pulang. Lalu diberitahu oleh sahabat Anas, Bu, itu Rasul lu tadi. Ibu itu lari Pak ke rumah Rasul. Dia bilang, ya Rasulullah, Anda tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah berkata dengan indah. Apa kata Rasulullah? Inna sabra inda satmatil ula. Bu, sabar itu pada benturan pertamanya. Tuh. Ya, kalau awalnya sudah sabar, enak nggak Pak kesininya Pak? Coba nih, Bapak nggak sabar karena istrinya marah-marah mulu, bawel macam-macam. Bapak nggak sabar, ngomong banyak. Akhirnya keceplosan nggak kita kata tuh kadang-kadang. Ngomong apa? Ya udah deh, saya cerai kamu. Kelar tuh sudah Pak. Karena nggak sabar tuh, kelar. Jatuh nggak talak satu? Jatuh. Walaupun ada pendapat katanya kalau dalam kondisi marah maka tidak jatuh. Tapi secara jumhur ulama, Anda mau marah atau tidak marah jatuh. Emang ada orang menjatuhkan talak tanpa marah? Sayang, cintaku, saya cerai kamu ya. Ada nggak yang begitu Pak? Mungkin ada. Marah dia baru cerai. Betul atau enggak? Nah ibu nggak sabar, kesel sama suami, sakingnya, ya udah deh kalau gitu ceraikan saya. Hulu tuh, betul atau tidak? Suaminya bilang, iya saya ceraikan, kelar. Kalau bapak bilang saya ceraikan kamu sekali, oke, rajai. Belum iddah, balik. Nanti diceraikan lagi 2 kali, rajai. 3 kali, ba'in. Nggak bisa balik Pak. Baru bisa balik kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan tidak boleh rekayasa. Nyeselnya di mana? Di ujung, karena di awalnya sudah tidak sabar. Tuh. Sabar itu memang berat. As-sabru kas-sabri murrun fi madaqati walakin ahla awaqibuhu minal asal. Sabar itu pahit seperti buah yang terpahit. Nggak ada orang yang mau makan. Tapi hasil dari sabar jauh lebih manis daripada madu sekalipun. Pak, saat sabarnya itu berat, tapi nanti akan memetik hasil yang indah. Halo? Jelas nggak? Baru kemudian nanti ujian itu jadi penggugur dosa. Ini gak sabar ya gak bisa. Nah sekarang, apakah sabar itu ada batasnya? Gak ada batasnya. Orang yang membatasi sabar itu orang yang gak sabar Pak. Apalagi kasih contoh gimana? Semut aja diinjek, gigit. Lo kok nyamain dirinya sama semut itu loh? Semut gak ngerti Quran, gak ngerti hadis. Ya, kita punya manual book, punya Quran, punya sunnah sebagai panduan hidup kita agar kita tidak tersesat. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya ulangi. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, maka bersabar. Kemudian saya juga ingin sampaikan, ini juga harus dipahami Mbak. Tidak ada ujian yang Allah kasih di mana Allah tidak memberi jalan keluar. Karena Allah tidak pernah zalim. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak pernah zalim kepada manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Allah enggak pernah zalim. Allah kasih ujian, Allah kasih jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada
kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. La yaghliba usrun yusraini. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Tidak mungkin. Ya, Allah berikan jalan keluar pada setiap kesulitan kita. Nah gini Pak caranya nih Pak. Kalau Bapak ngerasa besar betul cobaan yang Bapak terima, Bapak ngerasa, Ibu ngerasa kok besar sekali cobaan yang saya terima ini. Caranya gini Pak. Coba ingat bagaimana para nabi dulu diuji oleh Allah. Mungkinkah ujian kita lebih besar seperti yang diterima oleh para nabi? Itu perhatikan. Makanya dikatakan oleh Nabi, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin, kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu ya alaihi musibatuhu. Barang siapa merasa cobaannya besar betul yang dia terima, falyadhkur musibati, kata Nabi, ingatlah musibah yang menimpa diriku. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Kalau engkau mengingat musibah yang menimpa diriku, maka kalian akan merasa ringan musibah yang terjadi pada kalian. Saya ulangi ya. Barang siapa merasa besar cobaan dan musibah yang menimpa dirinya, maka ingatlah musibah yang menimpa diriku, kata Nabi. Maka kalian akan merasa ringan musibah yang kalian terima. Halo? Halo? Jelas atau enggak? Jelas ya? Tapi kata-kata kita gimana? Ustadz, saya udah kajian Ustadz, sholat udah Ustadz, tapi cobaan masih ada Ustadz. Emang kita sholatnya lebih khusyuk dari Nabi? Nabi diuji enggak? Nabi Yunus diuji enggak? Nabi Lut diuji enggak? Istrinya ujiannya. Nabi Nuh diuji enggak? Istri dan anaknya Kanaan. Nabi Ayub, Masya Allah, coba lihat ujiannya. Makanya kalau kita diuji, ya ingat apa yang menimpa para rasul khusus, kata Nabi, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Siapa merasa berat cobaan yang menimpa dirinya, maka ingatlah musibah yang sedang menimpa diriku, maka kalian akan merasa ringan dengan musibah kalian. Maka ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan? Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling besar cobaannya? Apa kata Nabi? Al-anbiya thummal amthal fal amthal, yaitu para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Makanya ada perkataan, makin tinggi iman seseorang, cobaannya makin besar. Makin ringan iman seseorang, cobaannya makin ringan. Ini kalau nggak paham bahaya nih. Betul. Makin besar cobaan seseorang, iman seseorang, cobaannya makin besar. Makin ringan iman seseorang, makin kecil iman seseorang, cobaannya makin ringan. Ini nggak paham, repot nih Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ngaji yuk, nggak aneh, nggak ngaji yuk, cobaan udah kayak gini, apalagi tambah ngaji. Repot kan? Dia nggak paham, repot loh Pak. Nih kayak gini nih Pak. Orang sering bilang nggak, kalau pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Kalau makin pendek pohon, anginnya makin kecil. Persoalannya kan bukan soal angin Pak. Apa persoalannya? Kekuatan akarnya. Kalau akarnya kuat, sekencang apapun cobaannya, anginnya nggak bakal merobohkan tuh pohon. Kalau imannya kuat. Anginnya kecil, kalau akarnya tidak kuat, ya roboh itu pohon. Jadi soal kekuatan iman. Dua orang berbeda Pak, dicoba dengan ujian yang sama, dengan kapasitas iman yang berbeda, maka hasilnya berbeda, reaksinya. Nih, dua orang berbeda, cobaannya sama, sakitnya sama, tapi kekuatan imannya beda dan ilmunya. Nanti
reaksinya berbeda. Yang satu diuji oleh Allah, waduh rasanya udah kiamat, selesailah, ngeluh aja itu, mati gua. Kalau yang satu, dia masih bisa senyum karena dia tahu setiap ujian yang Allah berikan ada nilai indah yang sedang Allah siapkan. Maka beda reaksinya. Nah, taib. Kalau ujian ini benar, cara kita menghadapinya seperti tadi, baru salah satu fungsinya adalah penggugur dosa. Kalau tidak, ya nggak jadi penggugur dosa. Sebenarnya apa fungsi dari ujian itu? Yuk kita lihat Quran surat 2 157. Ini pertanyaannya banyak betul, Bu. Surat 2 ayat 157. Sabun? Sudah? Saya bacakan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tuh, di saat orang Pak dicoba oleh Allah, dia sabar, lalu dia ucapkan kata istirja innalillah 156-nya, Allah kasih tahu, nih cobaannya kalau benar Anda hadapi, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Tuh. Jadi kalau benar ngadepin cobaan, baru cobaan itu sebagai penggugur dosa. Kalau nggak benar ya nggak jadi. Tuh. Paham? Itu kesimpulannya Pak di bab keempat. Baru menjadi penggugur dosa. Yang kedua, ya Allah, ayo dong buka Qurannya. Bapak sebenarnya konsen nggak sih Pak? Setelah menjadi penggugur dosa, apa yang kedua? Warahmah 157. Menjadi apa? Bentuk cintanya Allah, rahmatnya Allah. Mereka itulah orang yang mendapat rahmat Allah, cintanya Allah. Jadi ketika orang diuji oleh Allah, sebenarnya Allah sedang merangkul dia dengan cintanya. Makanya dikatakan oleh sebuah hadis, ya, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Kalau hamba itu tidak ridho dengan ujian Allah, maka murka Allah untuknya. Tuh. Jelas sampai sini? Jelas atau tidak? Jelas. Jadi ujian itu bentuk cintanya Allah. Sama kayak bapak punya anak. Anak bapak SD kelas 5 main motor, ya kan gitu kan? Bapak tegur nggak? Kalau masih, bapak marah nggak? Kalau bapak negor atau marah, apakah bapak tidak sayang? Justru karena bapak sayang, makanya negor, makanya marah. Kalau bapak nggak sayang, udah biarin mati-mati sekalian. Betul nggak? Karena sayang, Allah menegur kita karena cinta. Karena ternyata Pak, berapa banyak orang yang tadinya nggak pernah diuji, ketika diuji oleh Allah jalannya jadi bagus. Nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, jangankan kajian. Setelah dia mendapatkan ujian, rajin sholat, rajin kajian. Tahajud 11 rakaat kurang panjang Pak. Tuh, kenapa? Coba sampai hulu dia. Paham sampai sini? Tuh. Jadi cobaan ujian itu bentuk cinta. Yang ketiga, apa di situ? 157 tadi. Petunjuk Pak. Jadi orang tadinya maksiat diberi cobaan oleh Allah. Jadi lempeng lo hidupnya lo. Betul nggak? Itulah petunjuk. Makanya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah, ingat Allah, itu jauh lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau lupa dari Allah. Saya ulangi, musibah yang membuat engkau ingat Allah, dekat dengan Allah, itu lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat engkau jauh dan lupa dari Allah. Jelas? Paham ya?
Alhamdulillah. Makanya kenapa ada ayat, Pak? Buka Al-Quran terakhir, surat 64 ayat 11. Sudah ketemu? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Siapa beriman, musibah jadi petunjuk buat hatinya, Pak. Allah memberi petunjuk buat hatinya kalau buat orang beriman. Makanya kalau ada orang ngaku beriman menyelesaikan musibah dengan cara maksiat itu ajaib, Pak. Ya, wong dicoba oleh Allah kok cara menyelesaikannya dengan hal yang dimurkai oleh Allah. Baik, alhamdulillah selesai. Besok masuk bab 5. Ini pertanyaan enggak seluruhnya ya, karena waktunya tinggal 5 menit karena kebanyakan ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bila kita menjauhi, tidak mau berteman dengan teman atau orang yang toksik? What the meaning is toxic? Berperilaku tidak baik dan dia pun non muslim selalu membuat resah atas perilakunya. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil." Orang itu dilihat dari agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Berarti memilih teman adalah keniscayaan dalam Islam karena dia membuat warna buat diri kita. Jelas? Kata ulama, orang berteman itu diumpamakan 3 hal. 1, orang berteman diumpamakan mengkonsumsi makanan bergizi. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang saleh sama dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Tidak ada orang yang tidak butuh dengan makanan bergizi. Begitulah berteman dengan orang saleh, karena dia akan menularkan diri kita. Seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Yang kedua, berteman itu seperti mengkonsumsi penyakit. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang yang waktunya habis sia-sia. Bukan maksiat, sia-sia. Kenapa? Hidup ini sangat singkat, dan singkatnya hidup kita sangat menentukan untuk perjalanan panjang kita di akhirat. Makin banyak kita berteman dengan orang yang waktunya sia-sia, makin kronis penyakit kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya orang Islam, dia tinggalkan perkara yang tidak ada gunanya, beralih kepada perkara yang berguna. Yang ketiga, berteman itu diumpamakan seperti mengkonsumsi penyakit. Berteman dengan siapa? Berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Mengkonsumsi racun. Itu berteman seperti orang ahli maksiat. Itu sama dengan mengkonsumsi racun. Mati kita nanti. Jauhilah teman seperti itu. Teman yang tidak baik, teman yang tidak menghasilkan kebaikan, teman yang selalu jahat, udah jauhi. Jauhi, nggak ada gunanya. Dia tidak sholat, dia suka ngomongin orang, dia senangnya riba, jauhi ya. Jauhi. Itu sama dengan kita meminum racun. Wallahu alam. Bisa dijawab anukan ya Bu ya, dipahami ya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah untuk gugurnya dosa-dosa itu harus ada ujian dari Allah? Menunggu ujian dari Allah. Menunggu ujian dari Allah. Tidaklah Bun. Ini salah satu cara gugurnya dosa. Ya, saya sudah simpulkan dari awal sebelum ke sini, sebelum pada masuk buku ini. Jadi ujian itu gugur yang pertama dengan banyak istighfar. Dengan banyak istighfar. Bahkan nih Pak, tolong perhatikan. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang terus diikuti dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya, jadi banyak istighfar. Ya. Nabi beristighfar aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam satu hadis 100 marrah, 100 kali. Jadi banyak istighfar. Yang kedua dengan apa? Dengan banyak amal saleh. Kata Nabi, dikatakan ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah setiap perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik menghapus
kejelekan. Dari Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Yang ketiga dengan taubat. Amalan apa saja yang penggugur dosa Ustaz? Ada 34. Itu salah satunya. Bukan berarti ujian itu hanya akan dimaafkan harus nunggu ujian. Enggak, datang kepada Allah, taubat kepada Allah, istighfar, banyak berbuat baik, sedekah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang tulisannya kecil bacanya belakangan. Kalau tulis nanti yang besar-besar ya Bu, saya sudah tua Bu. Ustadz, bagaimana cara menyuruh anak untuk sholat subuh? Karena susah sekali dibangunin subuhnya. Hampir setiap subuh saya marah saat bangunin subuh. Padahal anak saya sudah cukup dewasa. Apakah doanya agar anak gampang sholat subuhnya? Kalau ditanya doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Bu, ya sabar. Saya dulu bangunin anak-anak itu suka kenceng. Anak saya alhamdulillah bisa bahasa Arab, menghafal Quran. Itu pun masih susah. Istaikid, bangunlah. Suaya, pelan sebentar bi. Istaikid, suaya. Sami'tan nida. Sudah dengar belum adzan? Sami'tu. Istaikid, suaya. Pelan. Sekarang saya tak bangunin lagi, Pak. Saya bangun rumah sekarang. Rumah saya itu masing-masing kamar saya kasih bel. Belnya seperti corong buat klakson itu loh, Pak. Masing-masing. Pencetannya di kamar saya, Pak. Alhamdulillah. Nggak bangun bohong saja. Nggak perlu marah saya. Tapi sekarang nyesel saya, Pak. Kenapa? Udah nggak ada di rumah anak-anaknya. Nggak ada semua. Allah Rabb. Sabar ya Bun. Deketin anak itu, tungguin anak itu, lalu kemudian kasih makanan halal, didik terus, doain jangan pernah berhenti, suruh ikut kajian. Kalau hari ini tidak tersenyum, satu waktu ibu akan tersenyum. Insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Cukup dulu ya. Capek saya, Pak. Ini disimpan nih pertanyaan ini ya. Nanti dijawab bulan yang akan datang. Insya Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dari kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insya Allah akan kedua bulan Oktober, tanggal 11 Oktober jam 9 pagi oleh Ustaz Muhammad Sukron dengan tema Tazkiyatun Nafs. Terima kasih. Sama-sama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan kebenaran dalam setiap menuntut ilmu saja. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.